tahu. Aku jual semua yang aku bisa jual ya, dari mulai rumah, mobil, perhiasan, apapun yang bisa aku jual, tanah semuanya gitu. Dan memang kegiatannya, ya alhamdulillah kegiatannya nyari kerja sudah pasti. Jadi dari hari ke hari ya pasti antara pekerjaan TV sama pekerjaan aku sebagai instruktur zumba juga. Pokoknya berusaha untuk memaksimalkan waktu itu. Berapa lama mungkin pendidikan? 2 bulan. Artinya sudah banyak kesibukan di awal tahun ya? Gimana, Sudah Mas? banyak kesibukan di awal tahun ya Kak ya? Ya, alhamdulillah itu juga berkat bantuan dan kebaikan dari teman-teman, baik yang ada di TV maupun yang ada event organizer maupun penyelenggara kelas-kelas spesial Zumba gitu. Dan juga tentunya karena rezekinya dari Allah ya, itu yang paling utama. Bagaimana berarti pengalaman meninggalkan Aisyah juga 2 bulan ini mungkin seperti apa Kak? Ya kalau mungkin aku udah sering cerita ya, kalau misalnya kayaknya nggak aneh dan bukan satu hal yang luar biasa gitu kalau dibilangnya, kalau soal itu pasti kan pengennya selalu deket sama anaknya, itu udah pasti ya. Tapi kan memang kenyataannya sekarang adalah aku harus bekerja, dan memang ini saat ini aku tidak punya pilihan lain yang harus bekerja sebagai seorang single parent, sebagai seorang ibu yang memang itu tanggung jawabku yang saat ini harus aku lakukan. Jadi ya apapun hal yang memang kayak kangen sama Aisyah, rindu, khawatir, ya terpaksa harus diinikan dulu ya, dikesampingkan dulu gitu. Mas, mobilnya Banting setir jadi instruktur Zumba mungkin seperti apa nih Kak Dena? sebenarnya aku jadi instruktur Zumba itu dari tahun lalu, udah masuk masa pandemi gitu. Jadi memang awalnya itu karena memang aku suka sama olahraganya, dari dulu aku suka sama olahraganya. Memang pada saat masa pandemi, di mana aku juga di Singapura juga lebih banyak di rumah aja. Ya mungkin bisa bayangin ya, aku dari seseorang yang kerjaannya setiap hari itu ada aja pekerjaannya gitu, dan tiba-tiba selama 2 tahun atau tahun lalu berarti terhitung selama 1 tahun aku benar-benar di rumah aja dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa kerja apapun gitu. Jadi aku berusaha untuk mencari suatu hal yang bisa aku kerjakan untuk aku jadikan sebagai kegiatanku, tapi di saat yang sama juga sebagai penghasilan tambahanku. Ini bukan sumber penghasilan yang bisa aku andalkan untuk membiayai semua pengeluaran kita. Tapi yang aku seneng banget, yang aku bersyukur banget semenjak aku jadi instruktur Zumba adalah aku bisa dapetin kebahagiaan karena aku punya member-member, alhamdulillah, punya partisipan, akhirnya mereka yang jadi keluarga yang ikut kelas aku di setiap minggunya. Aku punya 2 kelas Zumba anak dan kelas Zumba dewasa gitu, dan itu tuh kayak hiburan aku setiap minggunya gitu. Jadi mengetahui bahwa wah alhamdulillah hari ini yang ikut kelas aku hatinya jadi lebih happy, tubuhnya jadi lebih bugar hari itu gitu, dan itu akhirnya membuat aku jadi semakin berkomitmen untuk hidup lebih sehat, untuk lebih bugar dan seterusnya. Ada secara mental juga ya Kak? Support secara mental juga? Iya betul, itu yang paling penting ya, karena olahraga Zumba sendiri yang kita tahu adalah olahraga yang ya olahraga pada umumnya, tapi olahraga Zumba pada khususnya itu adalah olahraga yang menyenangkan banget. Kalau misalnya teman-teman di sini pernah ikut kelas Zumba, tahu sendiri gimana tuh kelas Zumba, euforianya di dalamnya tuh seperti apa. Dan memang aku selama 1 tahun ini lebih banyak mengajar secara virtual karena aku posisinya di Singapura, tapi sampai sebegitunya euforianya tuh, dan partisipan aku itu kebanyakan dari Indonesia, walaupun aku bersyukur juga aku bisa dapat partisipan dari luar Indonesia. Ada partisipanku kadang-kadang ada dari Amerika, dari Eropa, yang mereka ikutan kelas Zumba aku, dan aku seneng banget, makanya aku seneng masukin lagu-lagu Indonesia yang di dalam kelas Zumba aku. Jadi itu tuh menyenangkan banget, dan untuk mentalku pribadi dari dulu aku kenapa seneng banget ikut olahraga Zumba, karena itu aku selalu sebutnya olahraga bahagia, olahraga yang paling gak berasa seperti olahraga gitu. Jadi itu bantu nolong aku juga untuk menjalani ya misalnya pas hari-hari yang mungkin lagi ada tantangannya. Oh itu bukan rahasia. Kalau aku rasa semua pasti sudah tahu. Aku jual semua yang aku bisa jual ya, dari mulai rumah, mobil, perhiasan, apapun yang bisa aku jual, tanah semuanya gitu. Dan memang
biar bagaimanapun semua orang juga tahu masa pandemi ini bukan masa yang tepat untuk kita jual macam-macam gitu. Jadi kan ya maksudnya mau bagaimana lagi itu satu. Yang kedua, nggak perlu ada kepahitan buat aku saat aku cerita gini pun di diriku tidak ada kepahitan. Yang ada aku bersyukur sama Allah karena dalam keadaan aku kesulitan sekali, kesulitan keuangan di sana karena ya bisa bayangin ya aku 2 tahun di sana tidak bekerja kan, aku nggak pulang ke Indonesia. Sementara pekerjaan aku adalah pekerjaan yang aku harus ada di sini untuk bisa make money, untuk bisa menghasilkan. Tapi bukan cuma aku kan, semua orang juga susah. Selama 2 tahun ini semua orang sulit gitu, sulit cari duit, sulit bekerja. Ada yang bahkan ada yang lebih susah lagi, kehilangan orang-orang yang dicintai. Dianya sendiri juga harus berjuang karena mungkin dianya juga sakit gitu. Jadi kayaknya aku tidak ada komplain, aku nggak ada kayak ya ampun kenapa kok hidupku begini, enggak. Dan aku bersyukur sama Allah karena dalam 2 tahun ini, 2 tahun kemarin aku nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak bisa kerja, tapi Allah kasih pertolongan mungkin dari apa yang dulu Allah pernah titipkan kepada aku. Ya inilah ternyata gunanya Allah dulu titipin itu tuh karena